Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai homomorfisme grup ya. Jadi kalau kita sudah membahas tentang motivasinya di video yang sebelumnya, bisa cek ya di kolom deskripsi. Sekarang kita akan membahas contoh-contohnya. Tapi sebelumnya kita akan membahas sedikit ya mengenai motivasinya terlebih dahulu supaya ya lebih nyaman ya ketika kita melihat dari sisi contoh-contohnya. Nah, di sini ya kita bisa melihat ya motivasinya itu salah satunya dari sifat fungsi eksponensial. Jadi kita punya fx sama dengan e pangkat x. Dan itu kita bisa melihat ya fungsinya itu dari R terhadap penjumlahan ke R plus terhadap perkalian. Dan nah di sini kita punya sifatnya, kita punya fx plus y sama dengan fx dikali fy. Dan kita bisa abstraksikan, jadi di sini ini ya R-nya jadi G, terus ini operasi plusnya jadi operasi yang di G, terus plusnya itu kita ganti jadi G aksen, operasi perkaliannya ini kita ganti ini jadi operasi yang di G aksen. Dan ya sifat ini berarti kan sama saja mengganti plusnya di sini jadi star yang di G, terus kalinya ini jadi star yang di G aksen. Jadi kita punya definisi seperti ini ya, itu homomorfisme grup. Dan kalau kita gambarkan menggunakan diagram Venn, kita punya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan contoh-contohnya? Jadi yang pertama yang pasti adalah ya tadi ya fx sama dengan e pangkat x ya kan? Itu jelas dia merupakan contoh dari homomorfisme grup. Alasannya kenapa? Ya kan yang kita tiru tadi kan. Jadi yang jadi motivasi kan. Jadi sudah saya jelaskan tadi di awal kan. Ya sifatnya yang ada di fx sama dengan e pangkat x itu yang kita pakai untuk diabstraksikan. Jadi jelas bahwa f ini merupakan suatu homomorfisme grup. Nah, homomorfismenya dari mana ke mana? Ya tentunya dari R terhadap penjumlahan ke R plus terhadap perkalian. Oke ya. Nah, secara umum bagaimana kalau misalkan kita mengganti E-nya ini, ya kan, dengan suatu bilangan real positif. Kalau E kan mungkin nanti dikira eksklusif ya, kenapa kok harus E itu kan? Nah, ternyata secara umum kalau misalkan kita ganti ini dengan A, ya kan, kita punya A-nya di ini ya, bilangan real positif ya. Kita punya fx sama dengan a pangkat x, dia juga merupakan homomorfisme. Dari mana? Ya sama grupnya kan. Jadi kita punya dua ini. Alasannya kenapa? Ya fungsinya jelas kan, satu ya. Jadi fungsinya sudah, tinggal yang bagian mengawetkan operasinya. Dan kita tahu ya kalau kita punya a pangkat x plus y, ya dari definisi perpangkatan ya, kita punya ya kan sama dengan a pangkat x dikali a pangkat y. Jadi kita punya itu ya. Jadi secara umum ya kita juga punya fx sama dengan a pangkat x juga merupakan homomorfisme grup. Jelas di situ. Nah, sekarang tadi kan pangkatnya. Sekarang bagian mana balikannya ya? Jadi bagaimana dengan ya logaritma natural? Kalau E tadi, E pangkat, nah kita mencari len-nya kan. Nah, kita punya di kalkulus juga, kita punya sifat len perkalian, itu sama dengan len jumlah ya. Jadi kita bisa kalikan dulu di sini, akan sama dengan len X ditambah len Y. Untuk setiap, ya tentunya dua bilangan real positif ya di situ ya. Jadi kita juga punya ternyata ya ini ya. Jadi balikannya ini jadi dari R plus ke R itu ternyata dia juga merupakan homomorfisme grup ya di sini ya. Jadi dari sini ke sini ya.
Dan secara umum kalau kita tadi punya dari E diganti dengan A, kalau kita ganti dengan log, ya kan sama saja kan balikannya kan. Nah, dia juga merupakan homomorfisme dari R plus terhadap perkalian ke R terhadap penjumlahan. Kenapa? Karena kalau kita bisa ini ya, cek di gambarnya itu kan sebenarnya ya setiap satu titik di sumbu X ke atas itu kan, kita punya F-nya. Kalau kita tarik ke sana, kanan kiri, ya kan, ya tidak akan ada yang lainnya, jadi hanya itu saja. Jadi ya kita punya dia jadi inverse-nya kan di situ. Oke, contoh yang lain bagaimana kan? Ya yang dekat-dekat saja dulu lah, tidak perlu yang terlalu jauh ya. Pertama, misal kita melihat dari ini ya, aljabar vektor matriks. Jadi ya tentunya ya berhubungan dengan vektor ya dan matriks juga di sini ya. Misalkan, nah kita punya A itu suatu matriks yang ukurannya 2x3 dengan entry-entry-nya itu di R, atau ya kadang entry juga disebut dengan komponen ya, sama saja ya. Jadi kita sebut A-nya itu anggota M 2x3R. Jadi ini untuk ukurannya, R-nya itu ya untuk entry-nya nanti di mana kan. Nah, kita tahu kita bisa membentuk suatu fungsi ya di sini ya, yang kita gunakan A-nya ini misalkan TA. Jadi misalkan TA itu karena di sini ukurannya 2x3, kalau kita punya ini dikalikan dengan V ya, vektor V-nya ya, berarti kan V-nya itu harus di R3 kan, dan hasilnya nanti di mana? Di R2. Jadi kita punya fungsinya ini, TA ini, ya nanti dari R3 ke R2. Dan V-nya dipetakan ke A kali V kan, itu yang paling sederhana ya. Nah, kita bisa melihat bahwa R3 ini, R pangkat 3 ini merupakan grup terhadap ya penjumlahannya ini point wise ya. Jadi yang entry yang bersesuaian lah di jumlah ya, seperti di vektor biasa lah. Yang di R pangkat 2 ini juga sama ya. Jadi seperti di vektor biasa. Nah, lebih lanjut kita punya dia kan apa di sini? Ini sifat apa? Ini sifat distributif ya. Jadi bisa masuk kan V-nya ya. A-nya masuk ke sini kan bisa, berarti kita punya AV plus AW, yang artinya apa? Nah, TA dari V plus W itu akan sama dengan TAV ditambah TAW. Berarti artinya apa? Nah, TA ini merupakan homomorfisme grup dari grup kita yang pertama yaitu R3 ya, terhadap ya tentunya penjumlahnya di R3 juga kan, ke grup ini R2 dan ya penjumlahnya sekali lagi ke situ lagi ya. Nah, dari sifat ini tadi, ini kan tadi ukurannya 2x3 ya. Bisa tidak kita ganti yang lebih umum? Misalkan ya N kali M kan, N-nya bilangan asli, M-nya juga bilangan asli kan. Atau M kali N ya di sini ya, sama saja kan. Nah, misalkan kita ganti matriksnya jadi seperti ini. Nah, kita tahu bahwa kita bisa membentuk di sini N-nya, berarti kan di sini N-nya ini kita punya ininya M, berarti kan ini M juga kan. Berarti ya fungsinya itu dari Rn ke Rm. Dengan ya definisi dari fungsinya sama seperti yang di depan tadi, yaitu kita kalikan saja A dengan B-nya dan mengalikannya dari kanan ya supaya ukurannya pas di situ. Sekali lagi pakai sifat matriks, ya kita punya TA dari V plus W akan sama dengan TAV ditambah TAW. Ini betul-betul sifat matriks yang sederhana ya. Jadi kita bisa langsung melihat di situ bahwa secara umum, kalau kita punya A-nya itu matriks ukuran M kali N, dengan kita definisikan TA seperti ini, maka kita memperoleh TA itu merupakan homomorfisme grup dari R pangkat M terhadap penjumlahan. Ini plusnya tentunya di sini ya.
ke grup ini Rn. Nah, plusnya itu tentunya plus yang di sini ya. Jadi ya kita bisa menggunakan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, untuk ya apa yang akan kita pelajari atau yang kita pelajari sekarang. Jadi ya matematika itu seperti itu. Kalau misalkan kita sudah mempelajari sesuatu ya jangan dilupakan. Barangkali nanti kita pakai itu untuk yang selanjutnya. Contohnya di sini kan pengetahuan tentang matriks ternyata penting. Nah, terus yang lain ya kan. Kita punya determinan. Terus kalau dua matriks dikalikan ya di sini kita ambil determinannya itu sama dengan determinan yang pertama dikali dengan determinan yang kedua. Padahal kita punya determinan itu nanti di mana? Ya kan bukan matriks lagi kan, dia suatu bilangan real ya. Kalau misalkan AB-nya anggota matriks N kali N atas R kan. Jadi kita melihat sesuatu yang menarik di situ ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya ini AB-nya itu dua-duanya merupakan matriks ukurannya N kali N dengan entry-entry-nya itu di R. Kita punya kan determinan dari yang perkalian sama dengan determinan A dikali determinan B kan. Dan nah, kita bisa melihat yang di ruas kiri itu isinya apa di sini. Jadi kalau kita punya A kali B itu kan ya matriks persegi ya atau matriks bujur sangkar ya yang dikalikan. Sedangkan yang di kanan ini yang dikalikan apa? Bilangan real karena determinan itu kan ya jadi bilangan real kan. Nah, kita punya yang kiri ini, MNR, itu sayangnya adalah dia bukan merupakan grup terhadap perkalian. Kenapa? Karena tidak semua matriks itu punya inverse. Oke? Jadi, apa yang bisa kita lakukan di situ? Ya, supaya jadi grup, yang kita himpun, kita buat himpunan baru yang punya inverse saja. Nah, kita sebut misalkan di sini GLNR ya. Ini generating linear group, ini simbol secara umum ya, sudah sering dipakai. Jadi memang ya kalau misalkan mau menghimpun himpunan matriks-matriks berukuran N kali N atas R yang punya inverse, pakai saja ini ya GL ya. GL-nya ini GLNR, nah itu semua yang invertible entry-nya di R ya. Dan jelas ya di situ ya kita bisa melihat bahwa GLNR itu grup terhadap operasi perkalian matriks. Jadi kita punya grup yang ini. Selanjutnya yang di kanan, ya kan? Yang di kanan bagaimana? Himpunan semua bilangan real juga bukan merupakan grup terhadap perkalian. Kenapa? Ya 0 itu tidak mungkin punya inverse. Karena inverse terhadap perkalian identitasnya itu kan 1. Jadi 0 kali berapapun tidak mungkin 1. Jadi inverse-nya apa? Ya tidak ada. Tapi kalau bilangan lain ya bisa kita ambil resiprokalnya kan nanti jadi sama dengan 1. Jadi di sini kita bisa melihat ketika kita mengeluarkan 0, jadi kita punya ini ya himpunannya R star, nah itu nanti akan jadi grup terhadap perkalian. Ya karena ya dari sisi aksiomanya itu kan tadi yang terkendala hanya inverse-nya saja kan. Yang identitas terhadap perkalian sudah ada, asosiatifnya juga sudah kan, dan lain-lain kan. Nah jadi kita bisa melihat ya di situ ya. Inspirasinya kan dari sini tadi, ya kan? Tapi ya kita coba pilah-pilah lah yang jadi grup yang mana kan. Nah kita buat fungsi determinan dan fungsinya dari GLNR ke R star ya. Yaitu ya himpunan bilangan real yang tak nol. Jadi kita bisa melihat determinan ini, fungsi ini merupakan homomorfisme dari ini ke ini ya. Ya karena ya mengawetkan operasinya di sini kita sudah tahu. Jadi itu salah satunya. Yang lain ya. Terus bagaimana kalau kita ingin mencari yang lainnya lagi? Kita kan sudah pakai matriks, sudah pakai ide-ide yang di determinan.
Terus yang di awal tadi ya, di eksponensial. Nah, hintnya bagaimana yang lain yang mungkin bisa dipakai ya. Jadi di sini tadi kan kita cuma punya start awalnya ini tadi kan. Nah, ternyata diotak-atik sedikit. Wah, ada nih yang bisa dipakai. Nah, ini sebagaimana kan? Bisa kita lihat ya di sini ya. Tentang derivatif. Itu kan jumlah dua fungsi. Kalau kita cari derivatifnya itu sama saja. Kita cari masing-masingnya dulu, diderivatifkan dulu. Baru dijumlahkan. Nah, itu bisa jadi ide untuk mencari homomorfisme yang lain. Terus integral itu kan juga sama ya. Integral dari jumlahan itu kan sama saja masing-masing diintegralkan baru dijumlah. Nah, itu juga jadi ide kan. Terus limit, ya kan? Limit dari dua fungsi, kalau limit jumlahan ya. Kita punya ya masing-masing cari limitnya dulu baru dijumlah. Nah, itu kan jadi ide lagi. Terus apa lagi? Nah, misalkan kita punya matriks ukurannya n kali m atas R. Terus kita kan punya di sini ada dua matriks B1, B2. Masing-masing di sini ini ya, ukurannya m kali p. Nah, kita punya dia distributif kan. Di sini distributif kiri ya. Jadi kita punya A kali B1 ditambah A kali B2. Nah, A kali B1 ini apa? Nanti A kali B2 itu apa? Kan juga bisa ya. Jadi, yang di domainnya ini tentunya sesuatu ya. Jadi, matriks juga ya. Sini ya. Jadi, B1 plus B2 intinya ukurannya M kali P ya di situ ya. Nah, kita bisa melakukan sesuatu. Jadi, dari beberapa fakta tadi di atas, nah, coba didefinisikan ya homomorfisme grup. Dari grup apa ke grup yang mana, bisa atau tidak ya. Sampai situ dulu untuk contoh-contoh yang homomorfisme grup. Nah, itu menarik ya. Jadi tidak hanya kita melihat definisi, cari contoh, tapi juga bagaimana idenya dalam membangun contoh. Oke. Sekian saja video kali ini. Jadi itu tadi yang dapat kita bahas ya. Jadi apa saja yang dapat kita simpulkan? Yang pasti adalah ketika kita mencari contoh, kita bisa start dari sesuatu yang dekat terlebih dahulu kan. Jadi ya contohnya tadi ya, dari matriks, dari eksponensial dan lain-lain ya. Dan juga kita bisa mencoba ya dari ide yang sudah ada itu ya kita coba bangun contoh dari situ, mungkin atau tidak. Jadi ya tidak akan pernah kehabisan contoh kalau seperti itu tadi. Nah, itu salah satu tipsnya ya. Oke, sekian saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.